حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, kesempatan demi kesempatan untuk kemudian kita gunakan kesempatan itu untuk merubah, mengupgrade, men-setting ulang iman kita, pribadi kita untuk jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita upayakan itu jemaah sekalian, dan kita berdoa semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan, konsistensi dalam amal-amal kebaikan, insyaallah biidznillah. Salawat serta salam mari bersama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh hari ini saya mengajak teman-teman semuanya, jemaah semuanya, untuk coba mentadaburi surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Monggo jamaah yang punya kitab, yang punya mushaf, yang punya Al-Quran, dibuka Qurannya biar lebih menyambung jemaah sekalian. Kita coba tadaburi surah Al-A'raf ayat 54, dimulai dari ayat 54 sampai 56. Surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Nanti saya akan bacakan ayatnya, namun untuk mengawali ini jemaah sekalian, surah ini atau ayat yang saya kutip ini adalah tentang bagaimana kemudian kita berbicara tentang kaifiyah atau kaifiyatid du'a. Bagaimana seharusnya kita berdoa, bagaimana adab-adab dalam berdoa, dan bagaimana alurnya doa itu. Dari mana kita mulai, bagaimana caranya, dan sampai kepada indikator-indikator doa itu dikabulkan. Kita akan bahas insyaallah jemaah sekalian. Kita akan berpacu pada ayat ini, dimulai dari ayat 54 sampai kemudian 56. Saya akan bacakan ayatnya jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin. Saya akan bacakan satu persatu ayat yang jemaah sekalian, baru kemudian kita artikan ya. Ayat yang nomor 54 itu berbicara tentang sungguh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 waktu atau 6 masa. Nanti akan jelaskan apa yang kemudian dimaksud 6 waktu itu. Tsumma stawa 'alal 'arsy, baru kemudian Allah SWT itu bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahar, Allah SWT kemudian menutup, dalam artian menggantikan siang menjadi malam, atau menutup
siang itu dengan malam gitu ya. Lailan nahar yatlubuhu hafitha. Seolah-olah mendapatkan perubahan itu dengan cepat. Hafitha. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Begitu juga dengan langit, wal qamar itu bulan, wan nujum itu bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, manut jemaah sekalian dengan proses settingan Allah SWT itu atau penciptaan Allah SWT itu. Ala lahul khalq wal amr, maka ketahuilah masalah penciptaan dan masalah wal amr, pengaturan-pengaturan itu jemaah sekalian itu adalah kembali lagi pada milik Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ayat nomor 54 jemaah sekalian adalah ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mendemonstrasikan dirinya, menjelaskan dirinya. Makanya ini kita berbicara tentang kaifiyah doa. Bagaimana seharusnya kita itu berdoa jemaah sekalian. Alurnya begini. Atau sebelum kita kemudian masuk ke ayat ini, saya coba mengutip tadi ayat yang dibacakan waktu sholat subuh tadi itu, insyaallah. Ayat yang dibacakan pada sholat subuh tadi jemaah sekalian itu termuat di halaman atau 2 halaman terakhir dari surah Al-Imran. Itu juga hampir sama konteksnya. Konotasinya yang dengan kita bahas hari ini juga sama, tentang bagaimana seharusnya kita itu berdoa. Yaitu apa? Saya akan bacakan ulang jemaah sekalian. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit, bumi, segala macam alam semesta ini jemaah sekalian, itu sebenarnya ada tuntutan untuk kita berpikir. Maka kata Allah di situ, la ayatil li ulil albab. Percuma kemudian Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan mengatakan percuma dalam konteks Allah sia-sia, bukan. Artinya begini. Kita sudah kemudian dibarengi atau difasilitasi fitur-fitur mata, hidung dan panca indera yang lain yang Allah SWT berikan. Tapi percuma jemaah sekalian kalau kita kemudian tidak bisa menelusuri, menghayati, bahkan sampai lanjutan ayatnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kata Allah di situ. Mereka berpikir dengan fitur-fitur yang Allah SWT kasih itu. Mata kita bisa lihat langit, hujan kita bisa lihat, al-qamar kita bisa lihat, wan nujum kita bisa lihat. Maka seharusnya dengan fitur-fitur itu jemaah sekalian, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, itu kembali lagi pemerintahannya kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kemudian ditutup subhanak faqina adzabannar. Mensucikan Allah, kembali lagi murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Engkau ya Allah yang telah kemudian membuat semuanya ini, menciptakan semuanya ini. Maka apa? Berdoa. Faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Itu juga jemaah sekalian menjadi pembahasan kita pada malam ini pada surah Al-A'raf ayat 54 ini tentang yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan dirinya, menjelaskan dirinya. Inna rabbakum, kata Allah di sini. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb dengan ilah beda jemaah sekalian. Rabb dan ilah itu sama-sama maknanya Tuhan. Cuma untuk pengaplikasiannya itu beda atau penggunaannya itu beda. Rabb itu konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebagai zat yang kemudian menciptakan, mengatur, melindungi, men-setting semuanya. Rabb. Maka ada tauhid rububiyah lahir di situ dari kata Rabb itu. Dalam proses penciptaan langit dan bumi itu digunakan Rabb. Rabbukumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini Rabb. Beda lagi dengan ilah. Sama-sama maknanya Tuhan jemaah sekalian. Cuma penggunaannya itu beda. Seperti contoh surah Al-Kahfi terakhir itu. Annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Ilah itu konteksnya dipakai untuk kemudian hal-hal yang kemudian menyangkut tentang bab-bab ibadah. Bab-bab bagaimana kemudian kita ibadah kepada Allah saja. Dengan tidak
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah namanya. Faman kana rajul liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Nah, ini hal-hal ibadah-ibadah ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sifatnya atau konteksnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilah. Beda dengan Rabb. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata Rabb. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Tuhan kita itu adalah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Artinya khalaqas samawati wal ard, jemaah sekalian, itu diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Al-Khaliq, oleh sang pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dulu jauh sebelum kita ada, itu namanya ada zaman azali namanya, atau zaman kidam. Kalau kita belajar dulu tuh wujud, kidam, baqa, ya. Kalau kita belajar di pesantren-pesantren kita waktu itu pasti kecil. Ada namanya zaman azali atau kidam. Jemaah sekalian, zaman ini itu zaman yang memang tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah ciptakan pena, kertas, ya, sampai kepada kata ada. Istilah ada. Paham jemaah sekalian? Allah itu ada sebelum ada istilah ada atau kata ada. Baru kemudian langit, bumi ini semuanya diciptakan dalam berapa masa? Fi sittati ayyam. Nah, ini kita akan bahas. Dalam 6 masa atau dalam 6 hari, 6 waktu. Jemaah sekalian, Allah Ta'ala 6 masa ini oleh ulama itu dibedakan menjadi 2. Maknanya 2. 6 masa yang pertama dimaksudkan itu adalah tentang hanya Allah yang tahu kalkulatornya. Hanya Allah yang tahu ilmunya. 6 masa itu hanya Allah, itu ilmunya Allah. Makna yang kedua, 6 masa ini kembali kepada diksinya, yaitu ayyam, yaum, asal katanya. Fi sittati ayyam. Memang 6. Seperti yang kita ketahui, hari itu ada berapa jemaah sekalian? Ada berapa hari? Berapa? 7 atau 6? 7 atau 6? Seminggu itu ada berapa? 7. Kenapa kemudian Allah di sini mengatakan fi sittati ayyam? Para ulama kemudian mengambil pendapat yang kedua ini. Dimulai dari hari apa? Senin atau Ahad? Senin atau Ahad? Ahad. Ahad, wahid. 1 artinya. Yang pertama. Baru kemudian apa? Senin. Terus Selasa, Ats-Tsulatsa, terus Arbi'a, Rabu. Kamis, Al-Khamis. Jumat, Sabat, Sabtu. Berapa itu? 7, 6, kecuali Sabtu. Sabtu artinya Sabat. Allahumma sabbit, Allahumma tsabbit, bukan itu ya. As-Sabat itu artinya tenang. Maka di situ proses nomor 7 ini atau hari ke-7 ini sudah tidak ada penciptaan lagi jemaah sekalian. Tenang, semuanya tenang. Tidak ada apa-apa di situ. Maka hanya dipakai cuma Ahad sampai Jumat, kecuali Sabtu. Makanya kalau kemudian kita belajar kalender itu jemaah sekalian, jangan mulai dari Senin seharusnya. Karena Senin itu nomor 2 artinya, itu yang kedua. Kita mulai dari Ahad. Dan memang yaitu kita memang dipakai sistem kita, hidup kita sekarang ini, mereka-mereka itu. Sampai ke istilah Ahad itu mereka ganti menjadi Minggu. Tidak ada istilah itu sebenarnya. Itu cuma istilah mereka. Kita gunakan misalkan hari ini hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad? Ahad. Gak usah pakai Minggu jemaah sekalian. Itu bahasa kita. Harus bangga dengan bahasa kita itu. Ahad. Itu pendapat yang kedua. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Baru kemudian Allah SWT itu bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahar yatlubhu hafitha. Allah kemudian menggantikan siang itu, menutupnya dengan malam, dan proses itu cepat jemaah sekalian. Proses pergantian malam siang, siang malam itu cepat. Yatlubu hafitha. Yatlub itu artinya mendapatkan. Mendapatkan proses itu hafitha. Sangat simpel, sederhana bagi Allah SWT.
Kita tidak bisa jemaah sekalian. Wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amri. Begitu juga dengan tadi apa? Sebelumnya apa? Khalaqas samawati wal ard. Terus wasyams, matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakhkharatin bi amri. Manut, musakhkharat itu artinya manut jemaah sekalian. Bahasa kita tuh manut, taat. Taat mereka, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu kepada apa? Bi amri, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan malam hari ini malam. Tadi malam itu apa? Malam. Sekarang sudah fajar jemaah sekalian. Bahkan sesederhana kita membuka mata jemaah sekalian, manusia itu tidak bisa. Apalagi kalau kemudian disuruh bangkitkan matahari dari arah barat. Kita buka mata tanpa izin Allah SWT itu kita tidak bisa jemaah sekalian. Maka kemudian kita apa? Berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita itu harus enggak sombong jemaah sekalian. Nanti kita akan mengambil hikmah-hikmah dari ayat-ayat ini. Ala lahul khalq wal amr, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya penciptaan, bab-bab tentang wal amr, pengaturan-pengaturan jemaah sekalian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini adalah ayat selanjutnya, ayat nomor 55. Nah, ini adalah proses selanjutnya jemaah sekalian. Alur yang pertama, sekali lagi saya akan mengajak jemaah sekalian di sini untuk mengetahui alur dulu. Alur yang pertama adalah kita mengetahui siapa yang kita tuju. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita? Kita kenal pakai ilmu tentunya. Maka di sini poinnya adalah kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah itu siapa? Tahu Rabb yang kita sembah itu siapa? Saya kasih perumpamaan seperti ini jemaah sekalian. Analoginya sederhana saja. Kadang jemaah sekalian, orang yang enggan berdoa itu, saya bilang begini, saya pakai kata doa dulu. Kadang orang-orang yang kemudian enggan, abai, tidak mau berdoa, itu sombong. Dan kalau kemudian kita mengerucuti lagi jemaah sekalian, orang sombong itu karena dia merasa atas daripada posisi yang disombongi atau orang yang disombongi. Atas ke bawah. Kalau merendah, bawah ke atas. Atau kalau berdoa, dari bawah ke atas. Begitu ya. Ini sederhananya. Jadi orang kalau kemudian dia sombong, menganggap bahwa lawan bicaranya ini, dia pasti derajatnya lebih rendah dari dia. Dia merasa seperti itu. Atau kita lagi ngopi jemaah sekalian. Kita punya teman ngobrol, kita diskusi. Yang awalnya memang kita buka dengan guyonan-guyonan biasa. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Udah sampai kemudian ke bab pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah pembicaraan. Kadang disemati begini jemaah sekalian. Ada orang kalau dari ngobrol itu dia kayak merasa apa? Atas, ditunjukin, saya punya kerjaan bagian sekian gitu, dengan gaji sekian, saya punya mobil luar biasa tuh di apa garasi banyak sekali, ditampakkan semuanya. Ini padahal kita nggak nanya jemaah sekalian, nggak pernah nanya, cuma dia merasa saya posisinya lebih atas dari anda pakai motor, saya pakai mobil, seperti ini. Dan ini orang sombong. Begitu juga sebenarnya kalau kita tidak mengetahui yang kita tujukan ini ternyata jauh lebih tinggi dari kita. Bayangkan kalau orang yang kemudian gak nanya tadi itu, tiba-tiba dia dikatakan kepada orang yang sombong ini, dia gak tahu kalau di garasi saya ada pesawat begitu. Beda aja mas sekalian. Ngaku-ngaku dia punya banyak kendaraan, ngaku-ngaku dia punya banyak sawah, ternyata yang pegang jauh kendaraan-kendaraan jauh lebih banyak justru lawan bicaranya yang dia sombongi ini. Tapi dia gak ngaku, dia tawadu. Begitu seharusnya jemaah sekalian, kalau kita kemudian berdoa kepada Allah itu merendah. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana ada pada dalam berdoa itu. Merendahkan diri, kita tuh hina. Tidak ada yang kita punya, itu hanya sebatas titipan, kecil jemaah sekalian. Apa yang mau kita sombongi? Kendaraan kita, sawah-sawah kita, lahan kita, ladang kita, pekerjaan kita nggak ada. Maka orang sombong itu karena dia merasa dia tinggi aja. Selesai. Atau kalau kemudian kita coba kutip di surah Ghafir ayat 60 itu, di mana Allah SWT katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah situ, hambaku ayo doa sama aku, astajib lakum, kata Allah, saya akan menjawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati,
Sungguhnya orang-orang yang sombong, kata Allah di situ, adalah apa? Yastakbiruna an ibadati. Ibadati itu juga bukan hanya tentang beribadah pada Allah SWT, tapi ini juga tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT. Pengen berdoa, terus berdoa. Berkelangsungan ini jemaah sekalian, konsistensi doa ini itu menjadi tolok ukur kita sombong apa enggak. Habis sholat, saya sering sampaikan, habis sholat itu jemaah sekalian, doa itu doa. Doa buat diri kita, doa buat orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di Gaza. Doakan semuanya. Itu menjadi tolok ukur kita sombong apa enggak. Kalau mau melihat apakah saya sombong apa enggak ya, minimal Anda harus berdoa tiap hari itu. Karena kenapa? Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah di situ. Karena apa? Orang-orang yang enggan untuk berdoa ini, yang sombong untuk berdoa ini, itu bakal digiring ke dalam api neraka. Dalam keadaan apa? Hina. Waliyahbillah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Itu adalah tentang orang-orang yang enggan untuk berdoa jemaah sekalian. Maka kalau kemudian ayat yang pertama tadi itu tentang kita harus mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, insya Allah dengan alur itu jemaah sekalian kita biasa tertarik. Kita tertarik untuk apa? Berdoa. Kita butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang kedua. Ayat nomor 55 tentang berdoa, kaifiyah doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan apa? Tadarru'a. Tadarru'a itu artinya merendahkan diri, rendah hati atau rendah diri. Wa khufyah. Wa khufyah itu suara yang lirih, yang lembut, yang lemah. Pelan-pelan aja, enggak usah teriak-teriak kalau berdoa. Kita ngomong, bicara sama bos kita, sama petinggi kita, sama leader kita itu kayak seolah-olah Assalamualaikum Pak Bos, Assalamualaikum. Ya, kayak kita itu enak banget gitu untuk menata nada-nada atau intonasi kita berbicara. Ini Allah aja mas sekalian. Kita mau berdoa, saya tanya, etis enggak? Elok enggak kalau kemudian ini Allah kita mau bicarakan kata sholat ini. Kita sholat itu esensinya adalah doa sebenarnya. Termasuk gerakan, suara, mata, pandangan. Fokuskan untuk khusyuk. Kenapa? Kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka tadarruan wa khufyah. Kita berdoa dengan merendahkan diri, beribadah kepada Allah dengan merendahkan diri dan wa khufyah. Dan jangan sampai kemudian kita teriak-teriak jemaah sekalian. Allah itu sami'un basir kok. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha teliti. Bahkan tanpa kita ucapkan doa itu Allah tahu. Begitu. Jadi ngapain teriak-teriak jemaah sekalian? Justru apa? Hal-hal yang kecil-kecil atau hal-hal yang kemudian diucapkan dengan lirih, sembunyi-sembunyi itu. Atau kalau bisa jemaah sekalian, kalau kita tahajud, qiyamul lail, itu kita merasa kita sedang apa? Berduaan kepada Allah SWT. Kita ngadu. Itu nggak usah teriak-teriak. Sampai istri-istri kita, anak-anak kita kalau bisa, atau orang-orang di sekeliling kita itu tidak tahu kita sedang berdoa kepada Allah. Itu apa? Menjaga hati kita, biar nggak riak, biar nggak. Ini hanya untuk tazkiyah, untuk apa? Mensucikan. Bagaimana kita mensucikan doa ini seolah-olah orang lain tidak lihat kita berdoa, tapi dalam posisi itu kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang berkhulwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga hati jemaah sekalian. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah SWT tidak suka orang berlebihan, melampaui batas. Tadi itu berdoa dengan cara menaikkan suara, menaikkan derajatnya seolah saya itu tinggi. Padahal apa? Tadarru'a, harus rendah hati atau rendah diri ya. Itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang terakhir jemaah sekalian. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kemudian kalian itu merusak atau berbuat kerusakan di dunia ba'da islahiha. Nah ini nih, saya tadi berbicara alur jemaah sekalian. Allah SWT sebagai zat yang kemudian menciptakan langit dan bumi, perhatikan, wala tufsidu fil ard, dan jangan kalian membuat kerusakan atau merusak tatanan bumi yang sudah apa? Ba'da islahiha, setelah ada proses penyempurnaannya atau perbaikannya. Artinya apa jemaah sekalian? Yang pertama,
Rasulullah SAW atau para nabi-nabi yang lain, atau dalam hal ini Rasulullah atau Nabi kita Muhammad SAW datang diutus di muka bumi untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan itu atas izin Allah SWT, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui malaikat Jibril, Al-Qur'an, wahyu, sampai kemudian kita memeluk ajaran yang namanya Islam hari ini. Ini tatanan, sistem jemaah sekalian. Sampai Allah kemudian apa? Mengatakan wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan engkau rusak, jangan kalian rusak tatanan sistem yang kami sudah buat itu. Ini bahasanya jemaah sekalian. Jadi kalau kemudian ada orang sholat 5 waktu, dia sholat 6 waktu. Di luar sholat sunnah jemaah sekalian. Atau ada sistem sosial, kalau dari ilmu sosial kita, kok laki-laki menikah dengan perempuan. Dia tiba-tiba hidup orang ini, dihidupkan lagi. Dia tiba-tiba bilang, saya hanya tertarik kepada sesama jenis. Kan beda aja maksudnya. Lucu memang. Jadi, kalau mau ditelusuri dari segi sosial, agama, normatif, gak masuk aja sekalian. Orang-orang kalau kemudian dia nikah atau suka sama jenis ini beda. Itu sudah merusak aja sekalian. Rasulullah bilang A haram, maka jangan menghalalkan. Ini konteks-konteks dalam sudut pandang agama. Beda lagi kalau kemudian dalam segi ilmu-ilmu yang lain, sisi-sisi yang lain. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan buang sampah sembarangan. Ini bisa. Kenapa? Ada tempatnya. Apalagi jangan sampai kemudian menebang hutan setelah pohon itu tumbuh. Ini beda aja mas sekalian. Tapi yang paling penting, jangan merusak sistem yang oleh Allah dan Rasulullah SAW sudah buat. Ba'da islahiha. Perhatikan jemaah sekalian. Yang rusak, terus dirusakin. Yang rusak, yang sudah rusak nih. Sesuatu yang rusak, terus kemudian diberikan kerusakan lagi. Ini biasa. Ini yang sudah diperbaiki, dipoles sedemikian rupa, diperindah, disempurnakan, dia rusak. Nah ini jauh lebih sakit jemaah sekalian. Jauh lebih buruk. Jauh lebih tidak bisa dimaafkan. Hati-hati. Kita sudah poles sedemikian rupa, kita sudah sempurnakan, kita sudah desain dengan hal yang sangat indah itu mungkin. Tapi dia rusak, ini jauh lebih mengecewakan jemaah sekalian. Ba'da islahiha, setelah proses penyempurnaannya itu. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Lagi-lagi Allah SWT kemudian menunjukkan bagaimana kita berdoa. Doa lagi kata Allah. Tapi ini apa? Khaufan wa tama'a. Berdoa itu dengan apa? Khaufan, penuh rasa takut, khawatir. Makanya kalau kita doa itu jemaah sekalian, khaufan itu takut aja. Bayangkan kalau kemudian kita merasa sudah puas dalam doa kita, terus kita kemudian inkonsisten. Setelah itu nggak doa lagi, bahaya jemaah sekalian. Maka gimana caranya kalau beribadah kepada Allah SWT itu nggak merasa puas? Kadang orang kalau sudah merasa puas, dia tidak mau berbuat lagi itu. Kita sholat, jangan pernah kita merasa khusyuk jemaah sekalian. Kadang karena kita sudah merasa khusyuk itu, udah di sholat berikutnya saya paling nggak apa-apa nggak khusyuk karena kemarin saya sudah khusyuk. Begitu. Hati-hati jemaah sekalian. Khaufan wa tama'a ini penuh harap, cemas-cemas, penuh harap. Artinya kita tetap berharap. Orientasi kita adalah tentang Allah pasti kabulkan doa kita. Tapi jangan sampai kita merasa puas dengan dalam berdoa itu. Karena khawatirnya jemaah sekalian, kalau kemudian kita sudah merasa puas dalam berdoa, setelah itu kita nggak doa lagi itu, dan bahaya jemaah sekalian. Khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah. Allah tutup ayat ini sekaligus menjadi penutup dari kajian kita hari ini tentang apa? Sesungguhnya rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat dekat, qaribun minal muhsinin, dari orang-orang yang apa? Berbuat baik. Perhatikan jemaah sekalian. Saya tanya, berdoa itu baik apa enggak? Baik. Tahu Nabi Zakaria jemaah sekalian? Tahu Nabi Zakaria? Tahu. Pernah ketemu? Belum. Nabi Zakaria itu jemaah sekalian, kalau panjenengan semua di sini buka awal surah Maryam, Kaf ha ya ain shad itu. Kalau jenengan buka di situ, itu Allah langsung kasih gimana cerita
kisah dari Nabi Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingat, rahmat Allah itu dilimpahkan dari apa? Kepada siapa? Zakaria. Rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah jemaah sekalian. Kok Zakaria yang dikasih? Kok Nabi Zakaria yang dikasih? Kenapa kira-kira? Lanjutan ayatnya. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ternyata Nabi Zakaria itu terus konsisten berdoa jemaah sekalian, luar biasa. Perhatikan, Nabi Zakaria itu sudah tua usianya, lemah fisiknya. Karena orang tua tuh lemah pasti fisiknya. Istrinya apa? Mandul, sulit punya anak. Bayangkan kalau untuk matematika kita jemaah sekalian, kacamata kita sebagai orang bodoh ini atau orang awam gitu ya, kalau melihat potret-potret seperti itu mungkin memang sangat sulit untuk punya keturunan. Tapi apa? Dengan idnada itu rabbahu nidaan khofiyya. Khofiyya jemaah sekalian. Sama kayak kita. Khaufan wa tama'a yang kita bahas hari ini. Itu berdoa, kalau kita terus berdoa, konsisten berdoa, merendahkan diri tadarruan wa khufiyah, khaufan wa tama'a. Ini indikator-indikator ini kita bisa lihat jemaah sekalian. Kita diberikan nikmat berdoa itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. Karena kenapa? Pertama, tadi kita enggan atau tidak termasuk daripada orang-orang yang enggan berdoa tadi itu. Yang sombong itu. Ini pertama, kita harus pahami ini. Mungkin barangkali Allah SWT sampai hari ini belum memberikan hajat kita sesuai dengan apa yang kita mau. Husnuzon kita jemaah sekalian, Allah simpan itu. Atau sebelum Allah simpan nanti di akhirat dibagikan semua, kita diselamatkan dari perkara-perkara yang membahayakan diri kita. Ini adalah salah satu cara Allah kemudian untuk apa? Mengabulkan doa-doa kita itu. Perhatikan, kita merasa, oh saya kan sudah berdoa tapi kok nggak dikabulkan begitu. Artinya jemaah sekalian, intinya doa itu pasti dikabulkan. Udah, ini jadi poin kita hari ini. Doa itu pasti dikabulkan. Tapi memang entah bagaimana cara Allah SWT, itu hak prerogatif Allah SWT. Gak ada intervensi makhluk jemaah sekalian. Allah mau mengabulkan sedemikian itu atau langsung secepat itu, seketika itu, terserah Allah. Allah mau menangguhkan sampai di akhirat nanti, semoga kemudian kita panen menjadi pahala-pahala, menjadi penambahan dari timbangan amal baik kita. Itu terserah Allah. Atau kalau kemudian kita ada batu di depan, kita nggak jadi kesandung sama batu itu juga bagaimana cara Allah kemudian mengabulkan doa kita itu dengan cara apa? Menyelamatkan kita dari musibah-musibah. Banyak cara jemaah sekalian Allah kemudian mengabulkan doa itu. Jadi jangan jangan merasa pesimis ya, putus asa karena kita tidak dikabulkan doa kita langsung. Tidak boleh jemaah sekalian. Kata Allah di sini, Allah tutup, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu yang paling penting jemaah sekalian. Maka Allah katakan, atau Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis itu, sungguhnya amal atau manusia itu tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya. Tidak hanya amal ibadah menjadi pedoman kita, menjadi tolak ukur kita, tapi hamba Allah ini, kita semua jemaah sekalian, insya Allah itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu 99 atau 100 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, 1%-nya itu jemaah sekalian diturunkan ke muka bumi, 99%-nya itu disimpan di akhirat. Buat apa? Buat kita. Satu rahmat, 1%-nya itu dibagikan lagi dengan segala macam makhluk hidup di bumi ini jemaah sekalian. Sampai ke ukuran seekor kuda jemaah sekalian, itu enggak jadi injak anaknya, bunuh anaknya setelah kuda ini melahirkan. Itu karena apa? Karena rahmat Allah SWT. Ada Allah tanamkan rasa kasih sayang, rasa keibuan kuda itu, bahwa dia sadar saya induk dari anak ini, anak seekor kuda ini. Sampai kemudian kuda itu enggak jadi injak itu, anak kuda itu. Luar biasa Masya Allah jemaah sekalian. Itu baru 1% dibagikan kepada kita semua makhluk hidup di muka bumi ini. 99% Allah simpan di akhirat untuk diperuntukkan sebagai syafaat
bagi rahmat bagi kita semuanya insyaallah biidznillah. Saya kira itu jemaah sekalian, saya berdoa, kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kita konsistensi, keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, termasuk bab kita hari ini adalah tentang berdoa. Semoga Allah SWT panjatkan doa kita semuanya, makbulkan doa kita semuanya, makbulkan hajat-hajat kita semuanya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mari kita tutup taklim kita, tahsin kita ataupun kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.